Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya. Alhamdulillah. Pada Ramadan yang ke-9 ini kita bertemu kembali dalam keadaan nikmat iman dan Islam. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Sampai hari ini Allah masih memberikan kenikmatan itu kepada kita semua. Pada kesempatan sore menjelang berbuka ini, izinkan saya untuk menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang sebuah kisah. Sebuah kisah yang sangat inspiratif. Sebuah kisah yang sangat menggugah kita semua sebagai kaum muslimin. Terutama kita sebagai seorang perempuan. Tergambar cerita ini mengenai seorang sosok perempuan yang mulia, lagi agung dan suci, yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini lahir dari keluarga yang sangat terhormat, dari nasab keturunan para nabi dan rasul. Kisahnya banyak kita temui dalam Al-Quran. Bahkan namanya dan nama bapaknya diabadikan dalam surah dalam Al-Quran. Sungguh luar biasa. Dia adalah seorang perempuan yang disebutkan namanya bahkan 10 kali lebih di dalam Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril pun berdialog dengan sosok perempuan ini. Betapa mulia kedudukan dan terhormatnya perempuan ini. Siapakah beliau? Kita bisa simak dari dialog yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada perempuan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita yang ada di dunia ini." Shadaqallahul adzim. Betapa Allah ternyata memberikan penghargaan yang luar biasa kepada sosok perempuan yang bernama Maryam binti Imran. Dalam beberapa hadis juga disampaikan betapa kemuliaan kepada perempuan ini. Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam, putri Imran dan Khadijah. Mengapa sosok Maryam ini dikatakan sosok yang sangat istimewa? Kita bisa mengikuti bagaimana kisah sebelum kelahiran seorang Maryam binti Imran. Seorang Maryam dilahirkan dari keluarga yang memiliki nasab luar biasa. Seorang ayah, Ali Imran, dan seorang ibunda yang sangat luar biasa. Keluarga Imran adalah keluarga yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeinginan memiliki seorang putra dalam usia yang sudah sangat lanjut. Akhirnya mereka berdoa siang dan malam memohon kepada Allah agar diberikan karunia seorang putra. Akhirnya ketika mereka berdoa, kemudian
Imran dan istrinya menazarkan kalau Allah mengabulkan mereka memiliki seorang keturunan, yaitu anak laki-laki, maka mereka akan mewakafkan, akan mengabdikan anaknya untuk Baitul Maqdis. Masya Allah. Jadi sungguh luar biasa keluarga Maryam binti Imran ini. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan dan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga Imran. Akhirnya istrinya hamil, kemudian melahirkan seorang putri. Tetapi karena nazar yang sudah disampaikan kepada Allah, akhirnya walaupun istrinya melahirkan seorang putri, beliau tetap mengingat akan nazar yang sudah disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perempuan ini kemudian dititipkan di Baitul Maqdis. Dan akhirnya dipelihara oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Jadi dari keluarga yang luar biasa, yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang subhanallah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diasuh oleh pamannya seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Akhirnya Maryam tumbuh menjadi gadis yang cantik, gadis yang berbudi pekerti, baik kemudian mulia, dan bisa ifah, ya, menjaga dirinya dari pergaulan yang tidak bermanfaat, dari lingkungan yang merusak dan seterusnya. Dia juga tidak tergoda dengan laki-laki, kemudian bisa menjaga diri dan taat dalam beribadah. Pada suatu hari di kamarnya Maryam, kemudian Nabi Zakaria menyapa Maryam ketika melihat ada sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria melihat ada makanan yang terhidang di samping Maryam binti Imran. Kemudian Nabi Zakaria menanyakan kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah engkau mendapatkan makanan yang tidak pernah aku temui?" Kemudian Maryam menjawab bahwa makanan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan oleh Allah. Allah memberikan rizki dari siapa saja yang Dia kehendaki. Luar biasa. Ternyata seorang Maryam di tengah ketaatannya beribadah kepada Allah, Allah memberikan pengawasan yang luar biasa, kemudian memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Akhirnya sampailah berita gembira kepada seorang Maryam. Dengan diturunkannya malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Maryam, "Wahai Maryam, Allah akan memberikan sebuah kabar gembira kepadamu. Engkau akan diberikan seorang anak." Akhirnya Maryam merasa kaget luar biasa, karena dia merasa tidak bergaul dengan seorang manusia pun. Akhirnya dengan ketaatan, keikhlasan, Maryam taat terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meniupkan janin ke dalam perut Maryam. Akhirnya Maryam hamil tanpa memiliki suami karena tiupan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hamil yang tanpa memiliki suami, tentu saja penilaian masyarakat mungkin seperti yang kita duga gitu ya. Ketika hamil tanpa suami, tentu saja masyarakat mencerca, masyarakat membenci, kemudian menghina Maryam. Tetapi bagaimana sosok seorang Maryam binti Imran? Beliau tetap tabah, beliau tetap tawakal dengan kehendak keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabarannya, Maryam menjaga kandungannya, memeliharanya, sampai akhirnya beliau melahirkan seorang putra yang tidak kalah mulianya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah,
Dalam kesempatan sore hari ini, kita mengingat kembali tentang sebuah kisah yang sangat inspiratif, yang mengingatkan kita kembali, terutama bagi kita sebagai seorang perempuan. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita Maryam binti Imran ini. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa beliau bisa menjaga diri dan kehormatan. Sebagai seorang perempuan, alangkah mulianya kalau kita bisa menjaga kehormatan dan menjaga kemuliaan diri kita. Karena beliau lahir dari keluarga yang taat, dari keluarga yang suci, dari keluarga yang beribadah kepada Allah. Beliau tumbuh dari keluarga yang terhormat, rajin beribadah, dan seterusnya. Beliau dididik dari lingkungan yang sangat mendukung untuk beribadah. Beliau bisa menjaga segala perbuatan dari sesuatu yang tidak baik. Demikian pula kita, sebagai seorang perempuan, alangkah baiknya, alangkah terhormatnya kita bisa menjaga kehormatan kita, menjaga nama baik keluarga, dan berbagai macam hal yang bisa mengangkat derajat kita sebagai seorang perempuan. Hikmah kedua yang bisa kita ambil dari kisah Maryam binti Imran ini adalah beliau teguh pendirian dan tidak mengikuti tren atau arus. Nah, ini semestinya yang perlu kita ingatkan kembali ya, kita sebagai seorang perempuan, terutama yang masih ABG, yang masih belum menikah. Bukan hanya itu, yang sudah menikah pun dan menjadi seorang ibu, tetap kita perlu menjaga kehormatan kita sebagai seorang perempuan. Bagaimana beliau menjaga diri dari lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung tentang ketaatan beliau beribadah kepada Allah. Tetapi beliau tetap rajin beribadah walaupun lingkungan buruk, lingkungan tidak mendukung. Demikian pula kita. Walaupun mungkin teman-teman kita, lingkungan kita, tetangga kita yang mungkin tidak mendukung akan ketaatan kita, akan kebaikan yang kita lakukan, tetapi kita yakin dengan keteguhan, dengan keimanan kita, Allah akan membalas apa yang menjadi keteguhan kita. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Maryam binti Imran ini adalah beliau ikhlas dan rela terhadap keputusan Allah. Bagaimana tidak rela dalam keadaan tidak pernah berhubungan dengan manusia yang lain, tetapi beliau tetap menerima keputusan, yaitu hamil kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Dengan dasar keimanan yang kuat, Maryam menerima ketetapan, menerima ketentuan dari Allah. Setelah berdialog dengan Jibril, menguatkan hati Maryam, kemudian beliau merasa tenang dengan ketetapan yang sudah disampaikan atas diri beliau. Jadi keadaan yang telah sempit, ketika kita tidak bisa mungkin keluar dari permasalahan tersebut, kalau kita teguh pendirian atas ketetapan dari Allah, insya Allah, Allah akan menguatkan kita. Hikmah yang keempat dari kisah Maryam binti Imran ini adalah beliau sabar terhadap ujian. Jadi kita hidup tidak pernah sepi dari yang namanya ujian. Tidak pernah sepi dari yang namanya cobaan. Baik sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang mungkin tidak menyedihkan atau tidak menyenangkan buat kita. Tetapi sebagai manusia, kita patut bersabar atas ujian yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana kita melihat ujian yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Ujian yang luar biasa kepada mereka. Artinya, ujian yang disampaikan Allah kepada kita masih tidak seberapa dibandingkan ujian para Nabi dan Rasul. Jadi barang siapa yang kuat agamanya, maka semakin berat ujiannya. Dan yang lemah agamanya, maka lemah pula ujiannya. Untuk apa Allah memberikan ujian kepada kita? Tentu saja
untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun permasalahan, apapun problem, apapun cobaan yang kita hadapi, insya Allah ada Allah di samping kita. Innallaha ma'ana. Kita meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian yang kelima adalah kepercayaan diri. Ini penting untuk kita tanamkan, untuk kita yakinkan kepada kita sebagai seorang perempuan yang terkadang mungkin merasa underestimate, merasa rendah diri, merasa tidak memiliki kemampuan dibandingkan laki-laki. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh seorang Maryam binti Imran, beliau menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa di tengah ujian yang tidak pernah dihadapi oleh manusia manapun di dunia ini, yang tidak pernah dihadapi oleh seorang perempuan manapun yang ada di muka bumi ini. Hamil tetapi tidak memiliki suami karena ketetapan dari Allah, dan bagaimana beliau menguatkan hati untuk tetap percaya diri menghadapi masyarakat yang mencaci, masyarakat yang menghina, bahkan masyarakat yang membenci akan kehamilan yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi kepercayaan diri yang luar biasa ditunjukkan oleh seorang Maryam binti Imran. Bagaimana akan ada bagiku seorang laki-laki, sedang tidak pernah ada seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Maryam kepada malaikat Jibril. Tetapi diyakinkan bahwa ini adalah ketetapan dari Allah, dan akhirnya Maryam menerima ketetapan itu dan percaya diri menghadapi pertanyaan dari orang-orang dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian kisah yang sangat menginspiratif di sore hari ini. Semoga bisa mengingatkan kita kembali akan eksistensi kita sebagai seorang perempuan yang insya Allah akan selalu dihargai karena kita menjaga kehormatan kita sebagai seorang perempuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.